I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sudiar. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini. Langsung saja, materi yang akan kami bawakan yaitu pemeriksaan kultur dan isolasi virus. Dalam hal ini ada virus influenza, H5N1, ZE, dan dengue. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Agista Aprilia, Fitri Saputri Basra, M. Asri Nurullah Dahri, dan Siti Umairah Hussein. Baik, sebelum kita masuk pada inti materi, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan utama dan prinsip dasar dari pemeriksaan kultur virus. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah mengisolasi dan mempropagasi virus hidup dalam sel inang untuk mengkonfirmasi diagnosis dan penentuan subtype dan pengujian sensitivitas antiviral. Prinsip dasar, virus sebagai parasit intraseluler obligat memerlukan kultur sel atau telur embrionasi untuk replikasi yang dideteksi melalui sitopatik efek atau yang disingkat dengan CPE. Ada hemadsorpsi atau asai molekuler. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya lanjut pada pemeriksaan kultur dan isolasi virus influenza. Tujuannya untuk mengisolasi strain influenza untuk identifikasi subtipe H1N1, H3N2 guna pemantauan epidemi dan pengembangan vaksin musiman. Prinsipnya yaitu menggunakan sel MDCK yang sensitif dengan penambahan tripsin untuk mengaktifkan protease hemaglutinin yang menghasilkan CPE khas seperti pembulatan sel dan hemadsorpsi eritrosin ayam. Pada gambar di sini kita bisa perhatikan ada A sel MDCK kontrol yaitu tanpa infeksi. Morfologi sel normal yaitu ada lembaran, sel kontinu, batas, sel jelas, nuklei terlihat jelas dan sitoplasma granulanya halus. Dan B ada efek sitopatik CPE pada sel MDCK infeksi virus influenza A H1N1 yaitu efek sitopatik CPE sel membulat rounding, agresi sel atau clumping, detasemen sel masif, degenerasi vakuola, sitoplasma, nukleus terfragmentasi. Saya lanjut di bagian pra-analitik. Yang pertama, sampel optimal, yaitu swab nasofaring atau orofaring atau cairan bronkoalveolar, lavage atau BAL. Dikumpul dalam 48 jam pertama onset gejala untuk viremia tinggi. Yang kedua, pengumpulan dan transport. Gunakan viral transport medium VTM dengan antibiotik, simpan di es 4 derajat Celcius, maksimal 72 jam atau beku di min 70 derajat Celcius untuk PCR BASCAP. Hindari freezer daun berulang. B. Analitik. Yang pertama, preparasi, yaitu sel MDCK ditanam di 24 well plate, 10⁵ sel atau poza, inkubasi 24 jam sampai 80% konfluen. Yang kedua, inokulasi, yaitu sentrifugasi sampel 1500 rpm selama 10 menit. Ambil supernata 0,2 ml, absorpsi 1 jam di 34 derajat Celcius. Suhu optimal influenza. Yang ketiga, inkubasi. Tambah 1 ml maintenance media atau MEM, tambah 2% FBS, tambah 2
mikrogram per mililiter tripsin. Inkubasi 37 derajat Celcius, 5% CO2. Yang keempat, observasi. Pada hari 1 sampai 3, CPE berupa sel membulat. Refraktil hari keempat, hematsorpsi, teteskan 0,4%, Guinea Pig RBC, baca titer HA. Nah, pada gambar A, yaitu MDCK dia tidak terinfeksi. Pada gambar B, MDCK terinfeksi virus influenza selama 24 jam. Pada gambar ini ada terdapat cell rounding and detachment, ada floating cell debris dan lysis, dan juga ada cell rounding and detaching. Bagian C yaitu pasca analitik. Pada interpretasi hasil, CPE positif tambah HA titer tinggi tambah RT-PCR spesifik influenza A atau B, isolasi berhasil, negatif butuh blind pasek 1-2 kali. Pada pelaporan, sertakan subtipe titer infeksius, TCID 50, dan rekomendasi pengiriman ke Pusat Referensi Nasional untuk sequencing. Nah, pada tabel di sini kita bisa lihat pada tabel hasil uji hemaglutinasi HA atau SI. Contoh tabel hasil uji hemaglutinasi seperti pada tabel ini. Baik, terima kasih. Pemeriksaan kultur dan isolasi virus H5N1. Tujuan konfirmasi infeksi highly pathogenic avian influenza atau HPAI. H5N1 pada manusia atau hewan untuk notifikasi wajib dan tracing sumber. Prinsipnya yaitu kultur di sel MDCK, Vero atau Chicken Embryo Fibrolas atau CEF dalam kondisi BCL-3 dengan CPE cepat dan konfirmasi genetik klade 2.3.4.B4 terkini. Nah, di sini ada gambar kontrol negatif dan gambar infeksi H5N1. Praanalitik dalam pemeriksaan ini yaitu sampel prioritas. Nah, pada sampel prioritas praanalitiknya yaitu plasma atau serum akut hari 1-3 hari onset, swab NP atau rektal pada kasus hewan, dikumpul dengan protokol BSL-3. Nah, kedua ada handling. Pada praanalitik, handling sentrifugasi 3000 rpm 10 menit untuk pisah plasma, transport dalam double bag dengan dry ice kurang 70 Celcius. Hindari aerosol. Nah, dalam analitik ini ada 4, yaitu biosafety. Untuk biosafety, gunakan positive pressure suite, HEPA filter. Nah, yang kedua ada kultur. Kultur di sini MDCK plus lebih 5 mikrogram per mililiter, TPCK atau tripsin atau aktivasi HA. Inokulasi 0,1 ml. Nah, yang ketiga ada inkubasi. Pada inkubasi 5-10 hari. CPE, Syncytium massive necrosis. Nah, yang keempat yaitu konfirmasi RT atau PCR atau VAM probe H5NA switching untuk oseltamivir resistensi atau H275Y mutasi. Nah, pada pasca analitiknya yaitu interpretasi. Pada interpretasi isolasi sukses jika CPE ditambah dengan PCR positif klade spesifik bandingkan dengan kontrol mock untuk validasi. Pelaporan pada pasca analitik ini laporkan segera ke Kemenkes atau Ditjen PKL termasuk Fligoni untuk outbreak control.
Nah, di sini ada gambar diagram filogenetik H5N1. Nah, pada gambarnya bisa dilihat ada per tahunnya bagaimana evolusi berdasarkan gen hemaglutin atau HA. Baik, pemeriksaan kultur dan isolasi virus JE. Tujuan mengisolasi virus JE dari CSF atau serum pasien encephalitis akut untuk dukung diagnosis serologi. Prinsip kultur di sel vero atau BHK 21 yang toleran meski viremia pendek sehingga CPE sering minim dan memerlukan konfirmasi molekuler. Baik, pada praanalitik, sampel ideal cairan cerebrospinal fluid atau CSF lumbar punturen awal gejala atau serum pirate akut konvalensen. Pengumpulan kontainer steril transport 4 Celcius segera proses sebelum kurang dari 24 jam atau beku di minus 80 derajat Celcius untuk jaga integritas RNA virus. Baik, pada analitik kultur sel verokel siapkan monolayer, terus kedua inokulasi 0,1 ml CSF, absorbasi 1 jam, ganti media EMEM, ditambah 5% FBS. Ketiga, inkubasi 37 derajat Celcius 7-14 hari. CPE lemah, butuh IFA atau monoklonal JFE. Terus keempat, alternatif in vivo, tikus suklin 1-3 hari, inokulasi 0,003 ml, intracerebral dan observasi paralisis. Pada pasca analitik, interpretasi kultur positif jika IF atau PCR konfirmasi negatif, tidak exclude karena sensitivitas rendah versus IgM ELISA. Pelaporan integrasikan dengan data epidemi vektor Tritainor hincus untuk pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asri Nuradahari. Di sini saya akan menjelaskan materi di mana pemeriksaan kultur dan isolasi virus dengue. Pengertiannya itu, pemeriksaan kultur dan isolasi virus dengue adalah metode untuk menumbuhkan dan mendeteksi virus dengue dalam sel guna memastikan adanya infeksi secara langsung. Kita masuk ke tahap pemeriksaan atau praanalitik. Tahap sebelumnya, pemeriksaan yang menentukan kualitas hasil. Hal penting yang perlu teman-teman ketahui di sini ada beberapa poin. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, sampel serum atau plasma darah. Yang kedua, waktu pengambilannya. Dari hari ke-1 sampai hari ke-5, itu pasien demam fase akut. Yang ketiga, pengambilan darah vena sebanyak 3-5 mili. Itu dan menggunakan teknik aseptik. Kita masuk ke penyimpanan. Yang perlu teman-teman ketahui lagi, dan menggunakan suhu 22-8 derajat Celcius selama 24 jam atau minus 70 derajat Celcius, itu dan menggunakan jangka panjang. Yang terakhir, hindari sampel hemolisis atau keterlambatan pengiriman. Ya, selanjutnya kita masuk ke analitik. Tahap inti untuk menumbuhkan dan mengidentifikasi virus. Kita masuk ke proses sampel inokulasi kultur sel. Yang di sini ada 2 poin, sel vero, sel C6 atau 3E6.
Selanjutnya inkubasi, dia menggunakan suhu 28 derajat Celcius, itu dan menggunakan sel nyamuk. Kalau poin kedua, 30 derajat Celcius, dia menggunakan sel mamalia. Kita masuk ke pengamatan. Efek sitopatik atau CPE ada 2 poin, yang dimana di sini sel membulat, sel rusak atau mati. Kita masuk ke identifikasi. Di sini ada 4 poin. RT, PCR, RNA, virus. Yang kedua, inofluorensi atau antigen. Yang ketiga, NS1 antigen. Yang keempat, penentuan serotipe Defen 1, Defen 1 atau S per D Defen 4. Kita masuk ke pasca analitik. Tahap interpretasi dan pelaporan hasil. Interpretasi yang dimana hasil di sini ada positif dan negatif. Kalau positif, begitu dinyatakan adanya pertumbuhan virus atau PCR positif. Kalau negatif, tidak ada virus terdeteksi di dalam sampel. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan itu yang pertama di sini ada 4 poin. Di identitas pasien, jenis sampel, metode pemeriksaan dan hasil. Kita masuk ke konfirmasi. Di sini ada 2, serologi, IgM, IgG, dengue dan PCR. Baik teman-teman, itulah presentasi materi dari kelompok kami, dan izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Pemeriksaan kultur dan isolasi virus influenza H5N1, JE, serta dengue mencakup pengumpulan sampel pra-analitik yang tepat, kultur sel spesifik seperti MDCK atau Vero dengan deteksi CPE atau PCR pada fase analitik, serta konfirmasi serotip dan pelaporan epidemi pada pasca analitik sebagai gold standar di ATLM dengan prioritas BSL serta quality control yang ketat. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.